Shalom adik-adik semuanya yang ada di rumah. Selamat hari Minggu ya. Kita mau untuk beribadah hari ini dengan semangat tentunya. Dengan kita mau memuji Tuhan, kita mau berdoa, dan tentunya kita mau mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini dengan semangat. Bagaimana sikapnya kalau misalnya kita semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Yes, semuanya bisa duduk dengan tegak ya di kursinya. Kemudian kita juga bisa mempersiapkan diri mungkin dengan Alkitab kita, agar kita juga bisa semakin memahami cerita hari ini dengan baik. Oke, siap? Yuk Kak Shirley tunggu, ditaruh dulu mainan-mainannya. Kita mau untuk fokus, untuk perhatian agar kita bisa sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan, berbicara kepada Tuhan, dan mendengarkan Tuhan dengan baik. Oke, sudah siap semuanya? Yuk, mari kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu ya. Semuanya sikap doa yang baik. Lipatlah tangan, tutup mata, tunduk kepala, siap berdoa. Yuk, semuanya siap berdoa ya. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Kak Shirley akan pimpin di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sangat bersyukur ya Tuhan untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah habis untuk kami. Tuhan mengasihi setiap dari kami anak-anak-Mu, Tuhan memperhatikan setiap dari kami, dan Tuhan masih mau menyelamatkan kami, melepaskan kami dari dosa. Terima kasih ya Tuhan, kami ingin bisa untuk mengucap syukur, memuliakan nama Tuhan melalui puji-pujian kami dan sikap kami ketika mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuntun kami ya Tuhan agar bisa semakin mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang percaya katakan bersama-sama, amin. Oke, kita siap untuk memuji Tuhan. Dan tentunya ya kita sudah di hari ini tanggal 14 Februari. Hari apa ya itu ya? Iya, betul sekali, hari kasih sayang atau hari Valentine ya. Kemudian kita juga kemarin tanggal 12 juga merayakan hari Imlek ya. Selamat hari Imlek juga buat yang merayakan di rumah masing-masing. Jangan keliling-keliling ya. Kita tetap mau untuk menjaga kesehatan diri kita dan kesehatan orang lain. Oke, siap? Nah, di hari yang penuh dengan sukacita, di hari yang penuh dengan cinta kasih ini, walaupun bukan hanya untuk hari ini aja ya, kita sayang-sayangan sama papa mama atau sama saudara, tapi setiap hari ya. Tapi biarlah hari Valentine ini bisa membuat kita terus mengingat untuk terus mengasihi setiap harinya. Oke. Nah, seperti dengan Yesus yang selalu mengasihi kita setiap harinya, kita juga mau mengasihi orang-orang di sekitar kita. Ada papa mama, ada Cece Koko, atau mungkin Titi Meme, ataupun siapapun itu orang-orang mungkin yang membantu kita dalam kehidupan sehari-hari. Juga kita mau memberikan kasih yang terbaik untuk mereka ya. Mari kita mau untuk mengikuti jejak Tuhan Yesus. Kita mau jalan-jalan bareng, jalan serta Yesus. Mari kita pujikan bersama-sama dengan bangkit berdiri. Semuanya bisa bangkit berdiri. Kita mau pujikan dengan semangat. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Lebih cepat lagi, lebih semangat dan semua nyanyi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus lamanya. Lebih cepat lagi. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus,
serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Lebih semangat lagi, semua nyanyi ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam duka, jalan dalam suka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Yeay, puji Tuhan, kita mau jalan serta Yesus selamanya, mengikuti apa yang sudah Tuhan perintahkan kepada kita ya. Kita mau untuk bisa mengasihi lebih lagi, untuk bisa mencintai lebih lagi dan menolong banyak orang lebih lagi. Nah sekarang mari coba sih Kak Shirley mau ajak adik-adik yang ada di rumah untuk mengucapkan I love you ke papa mamanya, ke koko cecenya, ke meme titinya. Yuk Kak Shirley kasih kesempatan bisa bilang I love you papa, I love you mama, I love you koko, I love you cece, dan lain-lain. Ayo Kak Shirley tunggu ya. Oke, sudah bilang I love you? I love you. Oke, good job ya. Kita mau untuk menyatakan cinta kasih kita bukan cuma hari ini aja ya, tapi setiap hari, selama-lamanya. Buat Tuhan Yesus, buat papa mama, buat koko cece, atau buat meme titi, ataupun untuk mungkin ada asisten rumah tangga atau mbak yang ada di rumah. Nah, kita juga bisa bilang ya I love you or thank you ya, sudah menolong kita semua selama ini ya. Ini sebagai rasa syukur kita atas kehadiran mereka yang sangat-sangat memberkati setiap dari kita ya. Oke, sekarang kita mau untuk bisa menyadari akan kasih Tuhan ya. Di setiap momen kehidupan kita, Tuhan selalu menyertai kita. Benar atau tidak? Benar atau tidak? Yang setuju katakan benar sambil jempolnya diangkat. Oke, benar atau tidak? Benar. Yeay ya, kasih Tuhan selalu ada buat kita ya. Tuhan selalu menaungi kita, Tuhan selalu menyertai kita setiap hari dan tidak pernah lepas ya. Begitu luar biasanya baik Tuhan kita itu ya. Mari kita mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan cerita hari ini dengan memujikan lagu Lingku Piku. Semuanya boleh duduk dengan sikap yang tenang dan kita mau untuk bisa menyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Kita mau sungguh-sungguh menyanyikan lagu ini dengan sikap doa. Kita semua mau menyanyikan betapa besar kasih Tuhan dalam hidup kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu di saat badai bergelora. Ku akan terbang bersamamu, Bapa Kau Raja atas semesta. Ku kenal sebab Kau Allahku. Mari kita pujikan dengan sungguh-sungguh. Kita mau untuk bersyukur atas kasih Tuhan dalam hidup kita. Lingkupiku dengan sayapmu, naungiku dengan kuasa-Mu
Shalom adik-adik, apa kabar? Baik-baik ya? Ya, hari ini adik-adik bersama dengan Mr. Kejio. Kita akan belajar tentang kehidupan Raja Amasya. Tentunya sebelum adik-adik mengikuti acara ini sudah membaca 2 Tawari pasal 25. Pasti adik-adik mengerti ceritanya seperti apa. Nah, sebelum kita belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Adik-adik tidukan Mr. Kejio berdoa ya. Oke, semuanya tutup mata, lipat tangan, tenangkan diri. Ikuti Mr. Kejio berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami boleh belajar firman Tuhan. Tolong kami untuk bisa dengan sungguh-sungguh belajar dan melaksanakan firman Tuhan. Berkati kami di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Semua katakan amin. Nah, adik-adik, kita akan belajar tentang Raja Amasya. Hidupnya bagaimana? Bagaimana Tuhan pada akhirnya menghukum dia. Adik-adik sudah baca tentunya tadi bahwa Raja Amasya adalah Raja Yehuda. Dia adalah orang Israel. Dia pemimpin bangsa pilihan Tuhan. Nah, baik adik-adik, sebelum kita belajar di sana, coba perhatikan di dalam layar ini. Di situ ada permainan tebak kata. Mr. Kejio memiliki 9 huruf dari satu kata. 9 huruf dari satu kata. Adik-adik tebak, di situ ada kata to, kemudian ada barang tali, kemudian ada tas. Coba adik-adik rangkai sehingga menjadi satu kata. Ayo, siapa paling cepat? Waduh, nah sudah ada yang benar tuh. Ya, ayo tebak terus tebak. Tanya sama mama papa boleh. Ayo, apa ini? Tuh ditambah tali ditambah tas. Ayo. Nah, ini semua betul. Totalitas. Ayo tepuk tangan dulu. Ya, totalitas. Adik-adik, hari ini kita akan belajar tentang totalitas. Nah, cuman mungkin di antara kita bingung, apa itu sih totalitas? Artinya apa sih totalitas? Baik. Arti dari totalitas itu sebenarnya utuh atau menyeluruh. Nah, kalau adik-adik mau melihat semuanya, tidak sampai ada yang tidak utuh, nah itu namanya totalitas. Nah, kalau kita mau perhatikan di dalam iman kita bagaimana? Totalitas dikaitkan dengan seluruh hal atau hal yang utuh yang bisa kita lakukan di dalam iman adik-adik. Maka semua orang percaya harus mengasihi, bersandar kepada Allah secara menyeluruh. Apa artinya menyeluruh? Mungkin adik-adik masih bingung. Menyeluruh itu artinya begini. Pikiran kita menyembah Allah, hati kita menyembah Allah, hidup kita menyembah Allah. Semua hal yang ada di dalam hidup kita, kita pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Itu artinya totalitas dalam hal beriman. Nah, kalau adik-adik sudah mengerti apa arti totalitas, artinya menyeluruh seluruh hidup kita. Nah, sekarang coba kita lihat bagaimana kehidupan Raja Amasya. Adik-adik, kalau kita mau perhatikan di dalam 2 Tawari pasal 25,
adik-adik menemukan Raja Amazia adalah orang yang taat kepada Allah, tetapi tidak totalitas. Mungkin adik-adik bingung, masa sih tidak totalitas? Oke, coba kita lihat ya. Apakah benar Raja Amazia itu totalitas? Apakah benar dia itu sungguh-sungguh? Apakah benar dia itu setia menyembah Tuhan? Apakah benar hidupnya itu berkenan kepada Tuhan? Coba kita lihat. Nah, kalau kita mau perhatikan, adik-adik coba lihat. Pertama di dalam ayat yang keempat. Raja ini adalah raja yang taat, betul. Kenapa? Karena dia berusaha mentaati hukum Taurat dengan tidak membalas dendam. Bangsa Edom pada waktu itu diserang, tetapi semua orang tidak dibunuh, khususnya anak-anak mereka tidak boleh menanggung hukuman dari orang tua mereka. Hukum Taurat mengatakan demikian. Jadi Raja Amazia taat pada hukum Taurat, tidak membalas dendam pada anak-anak musuhnya. Tetapi kita juga bisa lihat di dalam ayat yang 7 sampai dengan ayat yang ke-10, dia mendengar nasihat dari nabi dan rela kehilangan uang untuk pembayaran perang. Adik-adik kalau membaca ulang pasti mengerti ceritanya. Raja Amazia ingin menyewa tentara bayaran dari bangsa Israel. Tetapi Nabi Allah berkata, jangan. Dan kemudian Raja Amazia mentaatinya. Sehingga rela apa yang sudah diberikan oleh Raja Amazia kepada tentara-tentara bayaran itu tidak usah dikembalikan. Nah, ini adalah kerelaan. Adik-adik, kalau kita menemukan Raja Amazia adalah raja yang taat. Taat pada hukum Taurat dan taat pada perintah Tuhan. Apakah berhenti sampai di situ? Ternyata begini, raja yang taat tetapi Amazia akhirnya mengecewakan Allah. Adik-adik kalau dibaca lagi gitu ya pasti akan menemukan bagaimana dia mengecewakan Allah. Setelah dia menyerang Bani Edom kalah. Kalau adik-adik baca di dalam ayat yang ke-14, maka adik-adik menemukan bahwa Raja Amazia membawa berhala-berhala lalu menyembah berhala-berhala itu. Inilah ketidaktaatan Amazia. Lalu yang kedua, kalau adik-adik mau baca di dalam ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17, Raja Amazia sombong. Kenapa? Pada waktu itu didatangi Nabi Allah. Nabi Allah menegur, kenapa Amazia menyembah berhala? Tetapi kemudian apa? Justru Amazia mengusir dan marah pada Nabi itu. Seolah-olah dia tidak membutuhkan Allah lagi. Wow, ini adalah kesombongan Raja Amazia terhadap Nabi Allah. Kemudian kalau adik-adik mau baca di dalam ayat yang ke-18, maka adik-adik menemukan mengapa Raja Amazia mengecewakan hati Tuhan. Karena tidak bijaksana. Karena dia sombong, maka kemudian dia melawan bangsa Israel. Dia merasa kuat, seolah-olah nanti dia pasti bisa mengalahkan bangsa Israel. Ternyata tidak. Akhirnya terjadi peperangan dan Yehuda kalah. Harta semuanya dijarah dan semuanya menderita. Adik-adik, kalau adik-adik perhatikan, ini adalah cara Allah menghukum Raja Amazia supaya dia bertobat. Tapi apakah bertobat? Ternyata tidak. Allah marah. Kenapa? Karena Raja Amazia tidak totalitas menyembah dia. Sehingga ketika Allah marah,
ketika Raja Amazia menyembah berhala, ketika dia sombong, maka raja menghukum dia. Nah sekarang, apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini? Coba adik-adik pasti hafal ayat dari Yohanes 3 ayat 16. Pasti hafal, coba. Mr. Gejo pingin tahu sih apakah adik-adik hafal di rumah? Coba ayo ngomong. Yohanes 3 ayat 16. Kalau tidak sama-sama Mr. Gejo aja ya baca ya. Oke coba kita baca sama-sama ya, yang keras ya. Papa mama yang ada di dekat tolong baca juga ya, yang keras ya. Oke kita baca yuk. 1, 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Adik-adik, coba nanti kita kaitkan sikap tidak taat dari Raja Amazia dan kasih Allah. Ya, sikap tidak taat manusia dan kasih Allah. Totalitas yang harus dimiliki oleh semua orang percaya, termasuk adik-adik di rumah, termasuk saya, karena Allah mengasihi, menebus, dan memelihara hidup kita. Coba pelan-pelan, ayo baca bareng-bareng yuk ya. Karena apa? Karena Allah mengasihi, menebus, dan memelihara hidup kita. Ingat ayat tadi. Bagaimana cara Allah mengasihi? Adik-adik, coba kita bandingkan dengan bangsa Israel dulu. Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil, bangsa yang ada di dalam jajahan bangsa Mesir. Tetapi Allah mengasihi dan memilih sehingga bangsa Israel dibebaskan. Kemudian kita juga sama. Siapakah kita? Kita adalah orang yang berdosa. Kita orang yang tidak pernah taat, tetapi Allah tetap mengasihi. Kita adalah orang yang tidak pernah taat pada orang tua. Kita adalah anak yang tidak pernah mengasihi sesama, tetapi Allah tetap mengasihi, memberkati kita jasmani, melalui makanan, minuman kita, pakaian kita, rumah kita, keluarga, teman-teman, maupun rohani, yaitu menebus dosa. Oleh karena siapa? Karena Yesus Kristus, anak tunggal Allah, yang diberikan kepada kita untuk menanggung dosa kita di atas kayu salib. Allah yang sama di dalam Yesus Kristus adalah Allah yang menebus. Adik-adik coba perhatikan. Apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menghapus dosa? Kalau adik-adik menulis kemudian salah, bisa dihapus pakai penghapus. Kalau salah bisa dihapus pakai tip X. Tetapi kalau dosa di dalam hati kita, dengan cara bagaimana kita bisa menghapusnya? Tidak bisa selain melalui darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, maka dosa kita tidak akan pernah mengalami penebusan. Dosa kita dihapus karena kasih Allah. Lalu bagaimana kehidupan kita? Aduh adik-adik coba lihat, dari bangun pagi, kita membuka mata, kita bernafas, kita beraktivitas, kita ketemu dengan keluarga, ketemu dengan teman-teman, bisa bersekolah, bisa menikmati banyak hal. Itu karena apa? Karena Allah memelihara kita. Coba kalau adik-adik lihat, sama halnya dengan bangsa Yehuda, bangsa Israel. Allah memilih,
Allah menebus mereka, Allah menuntun mereka, Allah memelihara mereka. Tetapi seorang Raja Amasya, dia tidak taat kepada Allah. Dan sekarang kalau kita sudah mengerti bahwa begitu besar kasih Allah terhadap kita, yang mengasihi, menebus, dan memelihara hidup kita, maka itulah alasan kita untuk TOTALITAS. Apa? Totalitas. Totalitas apa? Kalau kita sudah tahu bahwa Allah mengasihi kita, Allah menebus kita dan memelihara kita, maka kita harus melakukan semua untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Perhatikan Mr. Gejo bicara. Melakukan semua untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu arti totalitas. Kalau adik-adik berdoa sungguh-sungguh. Ayo, siapa yang kebiasaannya berdoa lipat tangan tapi masih lirik-lirik atau cubit-cubit teman, itu namanya berdoa tidak sungguh-sungguh. Siapa yang setiap hari Minggu ibadah tapi masih sambil mainan gitu ya, itu artinya tidak sungguh-sungguh. Siapa di sini pada waktu sekolah meskipun secara online, siapa yang tidak sungguh-sungguh? Yang tidak sungguh-sungguh pasti sambil sekolah, sambil main, sambil bicara-bicara, sambil tiduran, itu namanya tidak sungguh-sungguh. Adik-adik, Mr. Gejo mau katakan, kehidupan kita harus bisa melakukan segala sesuatu untuk Tuhan di dalam doa kita, di dalam ibadah kita, dalam persembahan kita, di dalam semua hal harus sungguh-sungguh. Nah, itu artinya totalitas. Yang kedua, selain sungguh-sungguh harus setia. Kenapa kata setia itu penting? Coba adik-adik perhatikan Raja Amasya. Amasya awalnya taat kepada hukum Taurat. Tetapi kemudian dia tidak taat, mendukakan hati Tuhan dengan menyembah berhala. Itu artinya Raja Amasya tidak setia. Arti setia adalah terus menerus melakukan. Jadi kalau kita melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh, tidak boleh berhenti. Dimanapun, kapanpun harus dilaksanakan. Tidak ada artinya kalau sungguh-sungguh tapi tidak setia. Itu bukan namanya totalitas. Yang namanya totalitas adalah lakukan segala sesuatu untuk Tuhan dengan sungguh-sungguh dan setia, terus menerus. Kemudian apa alasannya? Adik-adik, melakukan sesuatu sungguh-sungguh untuk Tuhan dan terus menerus dengan setia, alasannya karena adik-adik dan Mr. Gejo bersama-sama mengasihi Allah. Alasannya hanya satu. Mengasihi Allah. Adik-adik, kadang-kadang ya, kalau boleh jujur nih, adik-adik taat pada mama papa. Alasannya apa? Kalau Mr. Gejo dulu taat pada mama papa karena mau hadiah. Kalau Mr. Gejo dapat hadiah, oh seneng. Nilainya bagus, dikasih hadiah, oh seneng. Menjadi anak yang menurut, dikasih hadiah, oh seneng. Itu Mr. Gejo. Adik-adik mungkin sama. Taat pada orang tua untuk dapat hadiah. Oke, alasan yang kedua mungkin sama dengan adik-adik. Mr. Gejo taat pada orang tua karena Mr. Gejo takut dihukum.
Kalau orang tua minta Mr. Gejio taat, lalu Mr. Gejio nakal, dihukum, Mr. Gejio takut. Alasan yang kedua mungkin sama-sama dengan adik-adik, karena takut dihukum. Coba perhatikan alasan yang ketiga. Dan ini arti dari melakukan dengan sungguh-sungguh dan setia kepada Allah dengan alasan karena memang kita mengasihi Allah. Kita taat pada Allah bukan supaya diberkati, bukan supaya kita hanya menerima ini dan itu, bukan karena kita takut dihukum, tetapi coba tanyakan dalam hati adik-adik, apakah aku mengasihi Allah? Apakah aku dengan totalitas menyembah Allah karena aku mengasihi Dia? Itu alasan yang penting. Percuma kalau kita punya kehidupan yang totalitas, berdoa, menyembah, memberikan persembahan, tapi kita tidak mengasihi Allah. Semuanya menjadi sia-sia. Nah, adik-adik, hari ini adik-adik bisa membayangkan kehidupan Raja Amasya yang tadinya taat, kemudian berubah, melukai hati Tuhan, lalu Tuhan menghukum dia. Dia adalah orang yang taat, tetapi tidak totalitas, sehingga dia jauh dari Tuhan. Bagaimana dengan adik-adik dan Mr. Gejio sekarang? Kita harus belajar melakukan segala sesuatu dengan satu, sungguh-sungguh. Dua, setia. Tiga, karena kita mengasihi Tuhan Yesus. Adik-adik, Mr. Gejio punya satu lagu. Pasti adik-adik mengerti lagu ini. Judulnya adalah Yesus Sahabatku. Bersama-sama dengan Mr. Gejio, sebelum kita berdoa, mari kita menyanyikan lagu ini ya, sama-sama, pelan-pelan. Gak pakai musik tidak apa-apa, ya. Kita nyanyi sama-sama, kita harus tenang, ya. Perhatikan syairnya, mari kita nyanyi bersama-sama, tirukan Mr. Gejio. Yesus sahabatku, Kau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Kan ku ingat di Kau, Yesus sahabat dan Tuhanku. Siapa di sini yang ingin menjadi sahabat Tuhan Yesus? Karena Dia adalah Allah yang sudah mengasihi, menebus, dan memelihara hidup kita. Siapa yang ada di sini ingin mentaati Dia dengan setia. Dengan kata apa tadi? Totalitas. Yesus sahabatku. Sampai aku besar nanti. Bahkan sampai aku mati. Biarlah Yesus sahabatku. Aku ingin memuliakan Dia karena aku mengasihi Dia. Mari kita berdoa. Tirukan Mr. Gejio berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau mengasihi, menebus, dan memelihara kami. Kami ingin menyembah Engkau. Kami ingin taat kepada Engkau.
Kami ingin setia kepada Engkau. Kami ingin memuliakan nama-Mu. Berikan hati yang totalitas. Melakukan segala sesuatu dengan sungguh-sungguh dan setia. Tuhan Yesus, biarlah kami belajar dari kegagalan Raja Amasya yang awalnya taat tetapi kemudian dihukum Tuhan karena dia tidak setia. Biarlah kami saat ini dengan anugerah dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus menguatkan kami. Dengan totalitas kami ingin bersandar, taat, berserah, dan memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, adik-adik yang percaya katakan, amin. Oke, kita akan ketemu. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi sudah mendengarkan cerita yang sangat-sangat luar biasa ya. Kita belajar untuk tidak sombong ya. Kita belajar untuk berhati-hati dalam setiap hal yang kita lakukan. Wow, itu Kak Shirley juga belajar banyak ya dari cerita itu ya. Karena Kak Shirley sendiri juga masih sering sombong ya. Jadi adik-adik kita belajar sama-sama ya untuk menjadi anak-anak yang tidak sombong dan menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, mari kita hati-hati dalam menggunakan tangan kita, mulut kita, kaki kita, dan juga mungkin handphone kita. Mari kita pujikan, hati-hati gunakan. Kita pujikan dengan semangat. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Sekarang mulut. Hati-hati gunakan mulutmu, haleluya. Hati-hati gunakan mulutmu, haleluya, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu, haleluya. Hati-hati gunakan kakimu, lompat. Hati-hati gunakan kakimu, lompat, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, lompat. Hati-hati gunakan handphonemu. Hati-hati gunakan handphonemu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan handphonemu. Yeay, itu dia ya adik-adik. Kita mau belajar untuk terus hati-hati dalam menggunakan tangan kita, mulut kita, dan kaki kita, dan seluruh hidup kita, agar kiranya hidup kita bisa terus memuliakan nama Tuhan ya. Oke, baiklah. Sekarang kita mau untuk memberikan juga persembahan yang terbaik buat Tuhan. Jangan lupa adik-adik bisa mengirimkan persembahan per sekolah minggu kita melalui nomor rekening yang tertera di layar ini ya. Kayaknya sih biasanya di pucuk sebelah sini ya. Oke, sudah kelihatan nomor rekeningnya? Bisa mengingatkan papa mama untuk memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar ini. Oke, sekarang kita mau untuk menyudahi atau merefleksikan juga, merenungkan ya betapa baiknya Tuhan dalam kehidupan kita yang masih mengizinkan kita untuk bisa mendengarkan firman Tuhan dan belajar banyak hari ini ya. Mari kita pujikan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami
Yesus, untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekarang kita mau ambil waktu untuk berdoa kepada Tuhan, menyerahkan persembahan kita dan bersyukur untuk cerita firman Tuhan yang boleh kita dengar. Mari semuanya sikapkan diri untuk berdoa. Lipat tangan, tutup mata, dan tunduk kepala. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Bapa telah begitu baik kepada kami ya Tuhan. Terima kasih Engkau masih memberikan kami kesempatan sekali lagi ya Tuhan, sehari demi hari untuk bisa terus berproses dan belajar semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, tolong ajarkan kami anak-anak-Mu ini agar bisa terus mengasihi dan mengikuti apa yang Tuhan ingin kami bisa lakukan dalam kehidupan kami yang singkat ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kesempatan dapat memberikan persembahan yang walaupun memang tidak banyak, namun kami dengan sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik yang kami miliki untuk Tuhan. Terimalah persembahan kami yang mungkin kurang dari yang dinamakan dengan banyak ataupun yang indah-indah. Namun biarlah Tuhan yang melihat setiap dari hati kami anak-anak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, sampai di momen inilah kita akan sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Dan setelah ini jangan lupa untuk ikut Zoom di kelas masing-masing ya. Jangan lupa untuk join bersama dan kita mau untuk belajar di kelasnya masing-masing. Jangan lupa adik-adik, dan sampai jumpa nanti di Zoom. Tuhan Yesus memberkati.